Selamat pagi, selamat bertemu lagi, dan salam jumpa buat anak-anak sekalian yang masih setia dan masih semangat di dalam menjalani atau mengikuti pembelajaran dari rumah kalian, yaitu pembelajaran jarak jauh PJJ dalam jaringan akibat dan di masa pandemi virus COVID-19. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam satu kegiatan kita, yaitu dalam proses belajar matematika dalam materi kesebangunan dan kekongruenan. Merupakan pertemuan yang ke-16 di masa pandemi, dan untuk materi kesebangunan ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Baik anak-anak, kita akan memulai proses pembelajaran hari ini, dan Bapak Guru berharap kalian telah mengabsenkan diri melalui WA grup kelas masing-masing yang telah dipandu oleh wali kelas kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kepadamu ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari baru di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur berterima kasih padamu, kasih dan anugerah-Mu yang begitu agung bagi kami sekalian, di mana napas kehidupan, kekuatan, kesehatan masih kami miliki. Semua itu bukan karena kuatnya kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu yang terus menaungi, menyelimuti seluruh kehidupan kami, hingga kami boleh tetap kuat, sehat di dalam menjalani kehidupan masing-masing kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan mempelajari tanggung jawab kami sebagai pelajar. Untuk itu kami datang membawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau buka akal dan pikiran kami, Engkau berikan kami akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, sehingga kami boleh menjalani, melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh baik. Dan terlebih khusus kami selalu Engkau tuntun sertai, sehingga kami boleh memahami dan mengerti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru hari ini dan seterusnya, untuk kami pakai dalam mengaplikasikan, menjawab soal-soal, bahkan juga untuk persiapan kami menghadapi ulangan semester. Ini kami anak-Mu Tuhan yang datang dan berserah dan telah siap untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Terus bersama dengan kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menjalani tanggung jawab masing-masing kami dengan penuh baik. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sambut dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kesebangunan dan kekongruenan untuk matematika kelas 9 merupakan pertemuan kita yang yang kedua, dan merupakan pertemuan yang ke-16 selama kita melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ dalam jaringan. Untuk itu Pak Guru berharap anak-anak sekalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran tiap hari. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ya, anak-anak sekalian, kesebangunan dan kekongruenan ini merupakan materi yang kita akan bahas bersama, di mana standar kompetensi dari pembelajaran
tentang kesebangunan dan kekongruenan, yaitu anak-anak dapat memahami kesebangunan bangun datar dan penggunanya dalam pemecahan masalah. Dan kompetensi dasar 3.6 untuk kompetensi pengetahuan, anak-anak dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, mengidentifikasi sifat dua segitiga sebangun dan kekongruenan. Untuk kompetensi dasar 4.6 kompetensi keterampilan, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Sedangkan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar 3.6 untuk kompetensi dasar pengetahuan, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dua buah benda atau bangun yang kongruen atau tidak. Berikut, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dua bangun segitu banyak yang kongruen. Juga peserta didik dapat menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Berikut, peserta didik dapat mengidentifikasi dua benda, apakah dia sebangun atau tidak. Berikut, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menguji dan membuktikan bahwa dua segitiga sebangun atau tidak dengan cara pengujian. Sementara tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasar 4.6 yaitu kompetensi dasar keterampilan, anak-anak atau peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Indikator pembelajaran yang terjadi dalam pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan, yaitu peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat dua atau lebih bangun datar yang sebangun. Berikut, dapat menghitung panjang sisi-sisi pada bangun datar yang sebangun. Kemudian menyebutkan syarat-syarat dua segitiga yang sebangun, menghitung panjang sisi-sisi pada segitiga-segitiga yang sebangun, dapat memetikkan dua segitiga yang sebangun, dan yang terakhir menghitung panjang sisi dan besar sudut pada dua buah segitiga yang sebangun. Baik anak-anak, mari kita lihat satu demi satu tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Ya, kemarin kita sudah mempelajarinya untuk materi ini, yaitu kesebangunan bangun datar dan kekongruenan bangun datar. Kita lihat dulu kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar itu terdiri atas dua juga, yaitu dua bangun datar yang sebangun dan dua segitiga yang sebangun. Kita lihat dulu dua bangun datar yang sebangun. Syaratnya yaitu panjang sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Jadi dua bangun datar dikatakan sebangun apabila panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan atau rasio yang senilai. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun datar tersebut harus sama besar. Contoh, ada bangun datar A, B, C, D dan bangun datar P, Q, R, S. Perbandingan panjang sisi AB dan panjang sisi PQ itu sama dengan 6/12 atau 1/2. Kita lihat cepat. Kita lihat lagi sisi yang bersesuaian. CB, dia itu bersesuaian dengan SP. Panjang SP adalah sama dengan panjang QR, yaitu 6. Jadi 3/6
atau juga sama dengan 1/2. Sehingga perbandingan sisi untuk dua bangun datar ABCD dan PQRS itu sama, yaitu 1/2. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Sudut-sudut yang bersesuaian pada bangunan tersebut harus sama besar. Lihat sudut A. Sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan Q. Sudut C bersesuaian dengan R. Dan sudut delta bersesuaian dengan sudut S. Dengan demikian, karena panjang sisi yang bersesuaian pada bangunan tersebut memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 1/2 dan 1/2, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangunan tersebut sama besar, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Mungkin masih anak-anak masih ingat bagaimana lambang atau menuliskan kata sebangun. Jadi ditulis ABCD, bukan tulis SEBA, bukan. Kalau ditulis matematika ada kayak huruf S yang tidur atau kayak ular. Itu dikatakan sebangun penulisan perlambangannya. Sekarang dua buah bangun dikatakan sebangun. Tadi syarat yang kedua adalah dua segitiga yang sebangun. Ya, dua segitiga yang sebangun. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang dua segitiga yang sebangun. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Sisi-sisi juga mempunyai perbandingan yang sama. Syarat ini disingkat SSS, dua segitiga yang sebangun. Karena bangunnya segitiga, maka sisinya ada 3, jadi sisi. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Syarat ini disebut sudut. Berikut dia bilang, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, dan sudut yang bersesuaian didapat oleh sudut yang sama besar. Syarat ini disingkat menjadi sisi, sudut, sisi. Jadi yang pertama sisi, yang kedua sudut, yang ketiga sisi, sudut, sisi. Yang Bapak Guru tadi maksudkan untuk menuliskan kata sebangun, notasinya atau lambangnya ini kayak huruf S yang tidur. Kita lihat bagaimana syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Poin A, poin B, poin C. Kita lihat dulu segitiga ABCD dan segitiga DEC. Oke. Lihat panjang sisi CD katanya 12. Panjang sisi AD adalah 6. AB adalah 9. Tentukan panjang sisi DE. Sekarang kita lihat syarat yang mana terpenuhi. Syarat A, B, C. Untuk dua bangun segitiga ini dikatakan sebangun. Dia bilang CD 12, AD 6, AB itu 9. Pertanyaannya, berapa panjang DE? Lihat, perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut A ini sama dengan sudut D.
katanya sudut yang sehadap. Nilai sudut sehadap itu sama besar. Berikut sudut B bersesuaian dengan sudut E, katanya sehadap. Oke, benar. Dengan demikian terpenuhi syarat sudut sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sehingga perbandingan CD berbanding AC sama dengan DE berbanding dengan AB. Sama juga EC berbanding dengan BC. Oke, kita lihat. Sehingga CD berbanding AC dan DE sama dengan DE berbanding AB. CD-nya 12, AC-nya 12 tambah 6, karena diketahui AD adalah 6. DE itu yang akan dicari. Kemudian AB itu 9. Tinggal kita hitung. 12 kali 9 per 18. 12 tambah 6, 18. Sehingga 12 kali 9 108 dibagi 18 didapat nilainya adalah 6. Sehingga panjang sisi DE adalah 6 cm. Sekarang kekongruenan bangun datar. Dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran sama disebut kongruen. Kekongruenan dinotasikan dengan lambang sebangun. Kita lihat dua bangun datar yang kongruen. Contoh, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Trapesium ABCD dan trapesium PQRS. ABCD dan PQRS. Sekarang kita lihat panjang sisi AB itu bersesuaian dengan RS. Ya. BC akan bersesuaian dengan PS. CD akan bersesuaian dengan PQ. AD sama dengan QR, sehingga jika diketahui bahwa sudut C itu 75 derajat, sudut D 65 derajat, sudut S 105 derajat, tentukanlah sudut R. Sudut A itu akan sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut S, yaitu 105. Sudut C sama dengan sudut P 75 derajat. Sudut D sama dengan sudut Q 65 derajat. Jadi sudut R 360 derajat dikurang 105 tambah 65 tambah 75, yaitu 360 dikurang 245, sisa 115 untuk sisi atau sudut R. Kemudian dua segitiga yang kongruen juga sama. Dua buah segitiga dikatakan kongruen bila memenuhi syarat-syarat berikut.
sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, singkat SSS. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, disingkat S. Sisi, sudut sisi. Dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, disingkat SD, SSD. Sudut, sisi, sudut. Kita lihat aplikasinya. Buktikan bahwa segitiga ABC katanya kongruen dengan segitiga DEF. Perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF merupakan segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari panjang sisi EF dapat digunakan dengan rumus Pythagoras. Sisi EF itu sama dengan akar dari DF kurang DE. DF itu sama dengan 13 kuadrat dan DE itu adalah 25 derajat, sehingga 169 kurang 25 adalah 144, atau panjang sisi EF adalah 12. Begitu pula dengan sudut-sudutnya. Kita lihat, perhatikan kembali segitiga ABC dengan segitiga DEF. Sisi AC 12, 5, DE juga 5. Jadi sudut A sama dengan sudut E, yaitu sudut yang siku-siku, besarnya 90 derajat. AB sama dengan EF juga 12. Dengan demikian syarat dua sisi yang bersesuaian sama panjang atau sudut yang dapat oleh kedua sisi tersebut sama besar, disingkat sisi, sudut, sisi, sehingga dapat terpenuhi. Ya, di akhir pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian, ada 3 soal yang Bapak Guru sudah siapkan untuk sebagai latihan di dalam menjawab soal yang diberikan hari ini, yang kalian akan upload di Google Classroom masing-masing. Ya. Berikut nomor 1 adalah syarat keseimbangan pada bangun datar kecuali. Berikut ukuran panjang persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 4 kali 12 cm adalah. Jadi kalian cari yang kongruen dengan yang sebangun dengan panjang 4 cm kali 12 cm. Begitu pula dengan nomor 3. Ya, anak-anak sekalian, kalian dapat mengerjakan tugas yang Bapak Guru berikan melalui Google Classroom, dan kepada anak-anak sekalian untuk terus menjaga kesehatan dan terus boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh baik. Ya, classroom kalian untuk kelas 9A adalah dengan join mengetik M2MWNLV, untuk 9B 5HLHGXB. Ya, anak-anak latihan untuk mengerjakan soal ini. Ya, terima kasih dan salam sehat buat seluruh anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat. Khususnya selalu mengikuti protokol kesehatan. Tidak keluar rumah jika tidak penting. Tetapi jika harus keluar rumah, anak-anak harus menggunakan masker,
jaga jarak dengan orang lain, dan terlebih selalu dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun yang mengalir, sehingga kita bersama di dalam arak-arakan bersama untuk memberantas perkembangan virus COVID-19, sehingga kembali kita sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih.